Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makriatul Ma'rifah, NIM 1602116010852. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kade cerpen. Kadenya apa? 3.5 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kade turunannya ialah 3.5.1 menentukan tema dalam teks cerita pendek dengan topik yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Yang kedua ialah menyebutkan bukti latar waktu, tempat, suasana dalam teks cerita pendek, menentukan watak tokoh yang ada di dalam teks, dan menyebutkan cara pandang pengarang dalam memandang suatu peristiwa di dalam cerita. Belum lebih lanjut ke materinya, nah kita harus tahu dulu apa itu cerpen. Nah, cerpen atau yang disebut dengan cerita pendek merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung kepada tujuan dibanding karya fiksi lainnya yang lebih panjang seperti novel. Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan yang pendek dan singkat. Atau pengertian cerpen yang lainnya yaitu sebuah karangan fiktif yang berisi mengenai kehidupan seseorang ataupun kehidupan tokoh yang diceritakan secara ringkas, singkat, dan berfokus pada satu tokoh saja. Cerita pendek ini biasanya mempunyai kata kurang dari 10.000 kata atau kurang dari 10 halaman saja. Nah, dengan ini cerita pendek itu disebut cerita yang habis dibaca sekali duduk. Nah, selain itu, cerpen atau cerita pendek hanya memberikan sebuah kesan tunggal yang demikian serta memusatkan diri pada salah satu tokoh dan situasi saja. Adapun ciri-ciri cerpen, jalan ceritanya lebih pendek dari novel, tentunya. Kedua, sebuah cerpen memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Ketiga, biasanya isi cerpen berasal dari kehidupan sehari-hari. Keempat, tidak menggambarkan semua kisah pada tokohnya. Hal ini karena dalam cerpen digambarkan hanya inti-intinya saja. Kelima, tokoh dalam cerpen digambarkan mengalami masalah atau suatu konflik hingga pada tahap penyelesaian. Keenam, pemakaian kata yang sederhana serta ekonomis dapat mudah dikenal pembaca. 7. Kesan yang ditinggalkan dari cerpen tersebut sangat mendalam sehingga pembaca dapat ikut merasakan kisah dari cerita tersebut. Biasanya hanya satu kejadian saja yang diceritakan, jadi tidak banyak memiliki alur cerita yang tunggal atau lurus. Jadi ketika alur itu maju, ya hanya maju saja, mundur hanya mundur saja. Kemudian penokohan pada cerpen sangatlah sederhana, tidak mendalam. Ini kenapa cerpen dibaca sekali duduk dan kurang dari 10.000 kata. Nah, sekarang struktur cerpen itu sendiri. Struktur cerpen itu ada 6. Ada yang menyebutkan 6, ada yang menyebutkan 5. Nah, yang pertama abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Abstrak merupakan ringkasan atau inti dari cerita pendek yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian-rangkaian peristiwa atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam cerita. Abstrak ini bersifat opsional atau dalam arti bahwa setiap cerpen boleh tidak dapat struktur abstrak tersebut. Jadi, abstrak ini boleh ada dan boleh tidak. Kemudian yang kedua, orientasi berkaitan dengan waktu, suasana, tempat yang berkaitan dengan jalan cerita dari cerpen tersebut. Jadi diawali dengan orientasi dulu. Kemudian komplikasi nih. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada komplikasi biasanya terdapat karakter atau watak berbagai tokoh dalam cerpen tersebut. Hal ini karena bagian komplikasi kerumitan mulai bermunculan. Jadi masalah-masalah dalam cerpen mulai dimunculkan di komplikasi ini. Kemudian evaluasi yaitu struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks serta sudah mendapat penyelesaian dari konflik yang terjadi tersebut. Tadi sudah terjadi komplikasi, kemudian evaluasi. Nah, setelah evaluasi menemukan solusi apa? Resolusi. Nah, pada resolusi ini, pada bagian resolusi, pengarang mulai mengungkapkan
solusi yang dialami oleh tokohnya. Dan yang terakhir ialah koda. Pada bagian koda terdapat nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita pendek tersebut. Tadi sudah kita belajar struktur cerpen, kita beralih ke unsur intrinsik dalam cerpen. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini ada di dalam cerpen yang membangun. Yang pertama ialah tema. Tema adalah sebuah gagasan pokok yang mendasari dari dalam cerita cerpen. Tema biasanya dapat berlangsung terlihat jelas di dalam cerita atau tersurat. Jadi ada yang tersirat, ada yang tersurat. Yang kedua, alur atau plot. Nah, alur merupakan urutan tahapan jalan cerita, antara lain mulai dari perkenalan, munculkan konflik, permasalahan, peningkatan konflik, kemudian puncak konflik atau klimaks, penurunan konflik dan penyelesaian. Nah, yang ketiga adalah setting. Setting sangat berkaitan dengan tempat atau latar, juga waktu dan suasana dalam cerpen. Jadi latar tempatnya di mana, waktunya di mana, seperti itu. Kemudian tokoh merupakan pelaku yang terlibat dalam cerita tersebut. Setiap tokoh biasanya punya karakter, tokoh atau penokohan, antagonis, protagonis, seperti itu. Pandang adalah unsur intrinsik yang keenam. Sudut pandang ini adalah cara pandang pengarang dalam memandang suatu peristiwa di dalam cerita. Sudut pandang itu ada 4, antara lain sudut pandang orang pertama pelaku utama, biasanya ditandai dengan adanya aku. Pagi ini cuaca begitu cerah hingga dapat mengubah suasana jiwaku yang penat karena setumpuk tugas yang terbengkalai menjadi teringankan. Namun sekarang aku mulai bangkit dari tidurku dan bergegas untuk mandi karena pagi ini aku harus bekerja keras. Nah, di sini contoh sudut pandang orang pertama pelaku utama. Yang kedua adalah sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Nah, tokoh aku muncul ini sebagai tokoh utama lagi, melainkan sebagai pelaku tambahan saja. Tokoh aku hadir dalam jalan cerita untuk membawakan cerita kepada pembaca. Sedangkan tokoh yang dikisahkan kemudian dibiarkan untuk dapat mengisahkannya sendiri. Contohnya seperti, sekarang aku tinggal di Jakarta, kota metropolitan yang memiliki beribu-ribu kendaraan. Dulu aku sempat menolak untuk dipindahkan ke ibu kota. Tapi pada kali ini aku sudah tidak kuasa untuk menghindar dari tugas ini. Ternyata bukan aku saja yang mengalaminya. Teman asramaku yang bernama Adi juga mengalami hal yang sama. Kami berdua sangatlah akrab, berjuang bersama-sama dari kerasnya ibu kota Jakarta. Nah, Adi di sini diceritakan terus-menerus. Jadi sudut pandang orang pertama itu hanya pelaku sampingan. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, kisah cerita dari sudut dia biasanya menggunakan kata dia. Namun pengarang atau narator dapat menceritakan apa saja hal-hal tindakan yang menyangkut tokoh dia tersebut. Pengarang mengetahui segalanya. Misalkan nih, Contohnya, sudah genap 1 bulan dia menjadi pendatang baru di perumahan ini, tapi dia juga belum 1 kali pun terlihat keluar rumah. Cuman untuk sekedar beramah tamah dengan tetangga yang lain. Apakah si pemilik rumah itu terlalu sibuk ya? Nah, di sini adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Yang terakhir adalah sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Nah, dalam sudut pandang ini berbeda dengan orang ketiga serba tahu. Pengarang hanya melukiskan apa yang dilihat, yang dialami, dan dipikir dirasakan oleh tokoh tersebut. Namun sebatas pada seorang tokoh saja. Contohnya, entah apa yang telah terjadi dengannya. Pada saat datang, ia langsung marah. Memang kelihatannya ia mempunyai banyak masalah. Tapi kalau dilihat dari raut mukanya, mungkin tak hanya itu yang sudah dirasakan, tapi sepertinya dia juga sakit. Bibirnya tampak kering, wajahnya pucat, serta rambutnya kusut. Nah, itu adalah contoh sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat.
Yang terakhir adalah amanat. Nah, amanat merupakan sebuah pesan dari seorang penulis atau pengarang cerita tersebut kepada pembaca agar pembaca ini bertindak atau melakukan sesuatu. Unsur ekstrinsik cerpen. Nah, unsur ekstrinsik ini apa? Ekstrinsik di luar. Nah, merupakan sebuah unsur yang membentuk cerpen dari luar. Berbeda dengan unsur intrinsik yang bentuk cerpen dari dalam. Unsur ekstrinsik cerpen tidak terlepas dari keadaan masyarakat saat dimana cerpen itu dibuat oleh pengarang. Unsur ini sangat memiliki banyak sekali pengaruh terhadap penyajian, amanat, atau latar belakang dari cerpen tersebut. Berikut unsur ekstrinsik pada cerpen. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat itu apa sih? Latar belakang masyarakat yaitu suatu pengaruh dari kondisi latar belakang masyarakat terhadap terbentuknya sebuah jalan cerita. Pemahaman tersebut dapat berupa pengkajian ideologi negara, suatu politik, sosial masyarakat, sampai dengan kondisi ekonomi pada masyarakat itu sendiri. Yang kedua, latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang dapat meliputi pemahaman pengarang terhadap sejarah hidup serta sejarah hasil karangan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, latar belakang pengarang ini ada dua, biografi dan kondisi psikologi pengarang. Biografi biasanya berisikan tentang riwayat hidup pengarang serta cerita. Biografi biasanya berisikan tentang riwayat hidup pengarang cerita tersebut yang ditulis secara keseluruhan. Kemudian dua, kondisi psikologis. Kondisi psikologis berisi tentang pemahaman kondisi mood ketika pengarang penulis kisah tersebut. Nah, yang ketiga adalah aliran sastra. Aliran sastra seseorang pengarang pastinya akan mengikuti suatu aliran sastra tertentu. Hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap gaya penulisan dipakai oleh pengarang dalam menciptakan sebuah kisah dalam cerpen tersebut. Nah, itulah pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, struktur intrinsik dan ekstrinsiknya. Sekian penjelasan dari KD Cerpen 3.5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.